Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kamu dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, sudah 2 minggu kita membahas masalah tes deskripsi. Ya. Nah, saat ini kita juga masih membahas masalah tes deskripsi. Ya, semoga pelajaran yang 2 minggu lalu itu masih ingat di kepala kamu, ya, atau masih masih dipahami sama kamu semuanya, ya. Jadi jangan dilupakan karena pelajarannya terus menyambung, ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ya, ulang lagi ya. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks deskripsi. Nah, sebelum kita membahas masalah bagian-bagian strukturnya, ada yang tahu masalah atau ada yang tahu itu apa struktur? Ada yang tahu struktur? Oke, ya, supaya mengingatkan kembali kepada kamu, struktur
atau awal dari objek tersebut. Oke, yang B yaitu imbuhan. Kata berimbuhan. Ya, imbuhan juga penting dalam pembuatan tes deskripsi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata dasar saja, ya mau bagaimana? Ya akan kaku bahasa kita. Maka kita menggunakan kata imbuhan. Ya, kata imbuhan itu di sini ingat, imbuhan itu ada awalan, akhiran dan sisipan. Kembali lagi ke pelajaran waktu masih SD. Ya, imbuhan itu adalah awalan, akhiran dan sisipan. Awalan itu apa saja? Ada yang tahu? Masih ingat? Ayo apa? Repot. Jadi semeter, keper, dipeber. Nah, semeter, keper, dipeber. Nah, akhiran kan, an, i, dan sisipan l, m, l. Jadi supaya kamu tidak lupa dengan imbuhan, ingat aja kata semeter, keper, dipeber, karena ini elemen. Oke? Ingat, ini pelajaran waktu masih SD dulu. Nah, itulah dia imbuhan. Ini diperlukan dalam pendeskripsian. Ya, diperlukan dalam pendeskripsian. Oke. Nah, itu lanjut kita ke konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung, ya kan? Di, ke, dari, dan atau segala macam kata penghubung antara satu kata dengan yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, misal di sini konjungsi ada intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat itu yaitu kata penghubungnya itu misalnya dan. Ya, nanti dalam kalimat itu saya akan pergi ke misalnya ke Bukit Lawang. Nah, saya akan pergi ke Bukit Lawang bersama dengan teman-teman saya dan diikuti dengan orang tua. Nah, itu di sini kata dan ini adalah intra kalimat. Oke? Oke ya? Atau lagi misalnya dan. Nah, ada lagi misalnya saya suka makan ikan asin misalnya, apalagi ditambah sambal belacan dan sayur rebus. Nah, dan disinilah itu adalah intra kalimatnya. Oke? Ya. Nah, lanjut kita yaitu antar kalimat. Antar kalimat itu banyak ya katanya itu. Dengan demikian, oleh sebab itu, walaupun ya banyaklah itu kata kata sambungnya antar kalimat itu, ya nanti bisa kamu lihat dari tadi pelajaran kamu. Tapi di sini Umi ambil contoh yaitu dengan demikian. Ya, misalnya contohnya saya tidak datang ke sekolah ya karena saya sakit. Dan dengan demikian saya menyuruh orang tua saya untuk mengabarkan ke guru kalau saya itu
ketika